Mas, kalau bicara G-Speed tuh kadang-kadang saya suka, aduh pikirannya melambung-lambung jauh kemana-mana mas, gitu kan. Jadi gini, Oke. ya. Sangat sederhana, saya langsung tular itu. Emang ada yang mau nerima lo kerja? Oh iya. Juga, karena Iya. dengan kenakalan saya, dengan apa ya? Menurut saya kita janganlah kita, menurut saya menjelek-jelekan si A, menjelek-jelekan si B. Karena apa? Ketika kalau kita lagi apes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bro sisis, ketemu lagi di channel yang sangat tidak bermutu ini. Ups, tahan dulu. Akan tidak bermutu buat lo yang tidak nonton dari awal sampai akhir. Dunia otomotif di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Ada inovasi, ada karya, ada obsesi, dan sekaligus berusaha untuk menciptakan sebuah legacy. Kali ini gua di Dons Vlog ngedatengin satu workshop yang sangat luar biasa, punya karya yang sangat juga luar biasa. Kita ketemu dulu dengan pemiliknya langsung. Come on. Buat bro sisis yang belum tahu, di sebelah gua sekarang ada Mas Gali Laksono. Beliau adalah owner sekaligus kreator dari workshop G-Speed. Mas, kalau bicara G-Speed tuh kadang-kadang saya suka, aduh pikirannya melambung-lambung jauh kemana-mana mas, gitu kan. Jadi gini, Oke. ya G-Speed-nya itu kan dari G-nya Gali, terus speed-nya tuh yang berhubungan dengan kecepatan. Ya. Masalahnya ketika kita waktu itu mau bikin namanya atau apa, kita bingung juga karena kalau misalnya apa namanya kita maunya tuh yang umum tapi juga menjual ya. Kalau misalnya umum, misalnya masa karena waktu itu saya sering ngebut, ngebutan liar di jalan zaman dulu, terus saya kenceng, mobilnya kenceng, masa terus dibilang wah Gali kenceng, kenceng gitu kan. Wah, kalau pernah kebut balapan liar berarti pernah jadi pelaku ilegal dong mas. Pernah itu fakta. Kita yang seumuran saya pasti waktu pasti itu. Paham ya mas. Tapi yang jelas kita tetap ada kan pasti terus konsekuensinya, kewajibannya harus gimana, tanggung jawabnya gimana, kita tetap tidak boleh lepas dari itu. Iya betul. Nah, mas bicara obsesi ya mas. Pasti semua orang punya obsesi dan punya mimpi. Kalau bicara tentang seorang Gali Laksono membangun workshop G-Speed yang kita tahu memang lebih spesialisasi di mesin-mesin V8 ya mas ya. Apa sih mas obsesi atau mimpi yang mungkin beberapa puluh tahun silam mendasari Mas Gali untuk ngebangun workshop ini mas? Jadi sebenarnya gini mas, kalau kita bicara mimpi, ini fakta mas ya. Saya bicara apa adanya. Kalau pada waktu dulu saya tidak pernah bermimpi. Oke mas. Menjadi begini. Tapi karena satu dan lain hal sehingga saya jadi begini, dan ini di luar mimpi saya. Mimpinya sebelumnya apa mas? Jangan-jangan kayak zaman dulu gitu mas ya? Mau jadi apa? Mau jadi dokter? Mau jadi pilot? Gini mas, kan saya ini kan hanya hobi ya waktu itu. Jadi saya sekolahnya aja listrik, elektro. Jadi kalau tanya besok ketika ini saya jadi ingat waktu zaman kuliah tuh teman-teman nanya sama saya, lo besok emang habis kita kan sekarang kuliah, sekolah, terus kalau lulus mau kemana lu? Jawabannya gampang lah. Sederhana ya mas ya. Mau kerja. Dan dengan pertanyaan yang sangat sederhana saya langsung tular itu. Emang ada yang mau nerima lo kerja? Juga karena dengan kenakalan
kenakalan saya, dengan kengesotannya saya. Oh, nakal itu memang benar-benar banyak ahli psikologi bilang ya Mas ya, anak nakal itu sebetulnya cerdas. Ya saya beruntung aja pokoknya, saya beruntung. Semoga iya, cuman faktanya saya untuk ke titik ini sebenarnya saya nggak pernah bermimpi. Saya ini ternyata kan melenceng dari latar belakang saya, walaupun sama-sama teknik, tetapi dengan melencengnya dari latar belakang saya, kenapa saya bisa jadi seneng, saya berasa muda terus. Terus udah gitu ya akhirnya sampai di titik ini, dan kemarin akhirnya memang pada akhirnya saya punya mimpi dan obsesi. Apa itu? Yaitu di titik ini saya punya mimpi agar Indonesia lebih dikenal lagi di dunia, di mata dunia. Ya, dalam bidang apa? Indonesia masa orang nggak tahu? Ya tahu, cuman karena kita di orientasinya bidangnya di otomotif, ya saya maunya Indonesia terkenal di bidang dunia otomotif. Mas sambil jalan nih Mas, kita jadi kayak liputan berita Mas kalau diam-diam. Kalau kita bicara tentang mesin V8 Mas, banyak akhirnya orang yang berpikir mesin V8 itu mesin yang susah untuk dirawat, mesin yang panas, mesin yang tidak cocok untuk kondisi dan iklim Jakarta Mas. Tapi akhirnya saya ngelihat bagaimana Mas Gali dengan teman-teman di G-Speed melakukan riset, melakukan rombakan, dan kesimpulan argumen-argumen itu bisa dipatahkan gitu Mas. Nah itu seperti apa Mas? Jadi gini Mas, yang Mas sampaikan tadi itu benar, tapi rasanya menurut saya benar, tetapi kurang lurus Mas. Saya luruskan Mas ya. Oke Mas. Di sini memang waktunya meluruskan semuanya Mas. Mesin ini bukannya nggak cocok, nggak gimana, tetapi yang saya dengar dan langsung dari mulut teman-teman, mesin V8 ini mesin jelek. Kenapa sih jelek? Ya nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Terus panas segala macam kan. Nah terus saya cuman mikir, yang saya pikirkan begini, gimana mungkin dibilang jelek, sementara yang bicara itu aja sebenarnya ngerti mesin juga enggak. Satu. Nomor dua, ini mesin, namanya mesin, ini yang bikin itu berapa ratus profesor. Udah di riset habis-habisan ya Mas ya. Gimana bisa dibilang jelek? Gitu. Jadi saya akhirnya meluruskan di sini, sebenarnya bukannya juga kurang ini kurang itu, tapi saya bilang aja langsung jelek. Nah, akhirnya kata-kata jelek itu saya coba meluruskan bahwa ini nggak mungkin dibilang jelek karena mesin ini kan desainnya profesor berapa ratus ya, tenaga ahli, dan faktanya itu juga nggak masalah tuh mereka buat mesin ini dipakai di negaranya. Nah, yang ketika menjadi masalah tuh kan di sini. Nah, kenapa di sini menjadi masalah? Karena perbedaannya adalah ketika di sini itu jelas suhunya, climate-nya beda, suhunya beda. Kelembapannya beda ya Mas? Kelembabannya beda. Jauh berbeda. Terus lagi polusi, polusinya tinggi. Terus lagi tingkat kemacetannya ya Mas? Kemacetannya mantep. Nah, mungkin kalau ada yang mau sedikit berargumen bahwa di sana di negara asalnya di Amerika juga panas, benar, bahkan panasnya memang lebih panas dibanding di sini. Oke. Nah, hal itu tentu jadi bahan pemikiran saya. Kenapa? Memang benar yang disampaikan di sana lebih panas, macet ya macet. Cuman begini, ada hal yang mungkin lupa. Mungkin kalau untuk orang yang perokok, itu akan terlihat jelas. Kenapa? Ya karena saya juga perokok. Jadi gini, kalau di sini kita jalanan macet, panas, lembab, dan polusi. Kita lagi macet. Terus kita buka kaca, kita ngerokok. Begitu keluar asapnya
terus kita gini-giniin kan. Iya. Artinya apa? Udaranya nggak ngalir. Iya. Kalau di sana di Amerika, setahu saya itu yang macet tuh di New York. Tapi begitu di sana langsung udaranya keluar ya Mas. Jadi anginnya tuh berputar, Yeah. maksudnya nggak geser, bergerak, nggak terus diem. Nah itulah yang membedakan. Tambah lagi di sana kan kelembabannya rendah, mesin itu berkeringat loh di dalam. Gitu nah, loh. Ini kan di sini Mas banyak mobil-mobil yang sedang digarap nih Mas ya. Oh ya. Gitu kan. Yang notabene sebenarnya juga pemiliknya menyerahkan ke Mas Gali untuk mendesain dan merekondisi mobil itu jadi sesempurna mungkin Mas. Kalau boleh tahu Mas, proses yang dibutuhkan untuk ngebangun sebuah mobil Mas, itu kira-kira berapa lama Mas? Oke. Jadi gini. Ketika ditanya prosesnya berapa lama, tentu banyak faktornya. Namun begitu, faktor yang paling penting adalah kita harus berkaca dulu, berkiblat dulu dengan negara asalnya. Oke. Mohon dimengerti mobil yang di sini ini seperti misalnya mobil ada yang di sebelah kanan saya ini kan custom. Iya. Ketika bicara custom itu adalah menyesuaikan dengan si pemilik. You are what you drive. Iya. Jadi apa yang mau diinginkan ya Mas ya? Orang yang punya tuh ada di mobil. Nah, ketika ada di mobil, terus mereka tuh lupa. Jadi pemindahan karakter menjadi yang konkret itu tidak semudah membalikan tangan. Yeah. Nah, ketika ditanya berapa lama, buat saya di Amerika sana ketika mereka membuat mobil custom seperti ini, setahu saya itu normal 5 tahun. 5 tahun? Ya, 5 tahun itu normal. Tadi sebelum mulai, gue tuh sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa karyawannya Mas Gali. Dan yang agak sedikit surprise, ada timnya Mas Gali, namanya Mas Oji. Mas, sudah berapa lama Mas di G-Speed total? Saya bantuin Bapak itu dari 2012 ya. Dari 2012 ya? Iya. Sampai akhirnya sudah mulai pelan-pelan tahu ya Mas ya tentang mesin V8 ya? Iya. Keren banget. Karena tadi gini bro. Jadi pada saat terus gue coba sempat jalan-jalan, gue ditemenin sama Mas Oji. Gila bro, udah paham dia. Sampai nanti mau bikin Speed. Mas, sedikit aja Mas, cerita aja sedikit mungkin pengalamannya dari mulai pertama kali gabung dengan Mas Gali di G-Speed sampai dengan sekarang, apa yang Mas Oji rasakan. Terus sebagai seorang manusia ya Mas ya, mimpi apa yang akan Mas Oji gapai dengan gabung di G-Speed Mas? Awalnya sih saya ya di bengkel kayak gitu kan, gabung-gabung kerja bantu-bantu di off-road dulunya dari 97 sampai dari 97 sampai 2011 saya ikut-ikutan bantu-bantu di off-road lah kira-kira gitu. Terus nggak lama waktu itu ada orang off-road cari V8 terus ada yang nganter saya ke Pak Gali. Iya. Gitu. Ini belum kenal nih, sama Mas Gali belum kenal. Oke. Cuman dengar ceritanya saja. V8 tuh ini loh orangnya. Cuman saya belum tahu Pak Gali itu kayak gimana, seperti gimana orangnya saya belum tahu. Akhirnya ketemulah di situ. Terus saya ditawarin kerja sama beliau. Saya terima. Terus saya kaget juga ke rumahnya, ternyata ruang tamunya tuh mesin V8 semua. Saya emang nggak begitu tahu V8. Kalau orang lain di rumahnya ada meja, ada kursi, di rumahnya Mas Gali mesin V8 semua ya Mas. Makanya saya kaget. Buat saya kan wow sekali. Jadi saya nggak begitu tahu V8 itu bagaimana saya nggak begitu tahu. Apalagi muscle car itu apa saya nggak begitu tahu. Setelah di sini banyak sekali pengalaman yang tadinya untuk di dunia otomotif ya tadinya awam sekali saya, memang nggak tahu Mas. Sampai akhirnya bisa jadi tahu ya Mas ya. Amin. Sambil belajar karena di sini kan suami istri. Iya. Bapak ini yang istilahnya bapak
ini yang bikin mesin. Iya, secara mechanical. Terus itu istrinya. Lebih ke estetika ya Mas. Oke. Kira-kira. Tapi so far nyaman ya Mas ya. Akhirnya bisa dapat ilmu banyak ya Mas dengan gabung di G-Speed ya Mas bareng sama Mas Gali ya. Alhamdulillah ya, di sini tuh nyaman sekali. Nyaman sekali ya Mas. Banyak sekali pengalaman yang dikasih ke saya dari Iya. Gilir. Iya. Matur suwun Mas Oji. Terima kasih banyak. Sukses terus, sehat-sehat terus Mas Oji. Sampai ketemu lagi. Thank you Mas. Satu keberuntungan buat gua saat bertandang di workshop G-Speed. Itu pas kebetulan ada 2 tim dari Mas Gali yang statusnya PKL. Nah, sedikit aja mungkin kita bisa tanya nih sama orang-orang muda ini ya kan. Namanya siapa Mas? Mas Agung. Agung, yang ini? Gani. Gani. PKL-nya dalam status pendidikan terakhir atau untuk kepentingan apa? Pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir. Gani STM, SMK berarti? Diploma 3. Diploma 3. Kalau ini? Masih diploma 3. Diploma 3 juga. Nah, yang lo rasain berdua begitu gabung dan PKL di G-Speed, apa yang lo dapetin? Satu-satu. Dari lo dulu. Santai aja, santai, lihat kamera. Dari saya di sini dapat pengalaman baru tentang mesin V8 ini. Terutama kan V8 ini dari imporan dari Amerika lah, ibaratnya gitu ya. Mesin dari Amerika yang di Indonesia ini belum ada, gitu. Dari sini dapat pengalaman baru, ilmu baru, dan juga ya banyak lah. Terus lu bisa dengerin suara mesinnya ya? Iya, tapi nggak meriang kan pertama kali lu dengar? Terus tiba-tiba dengar pertama meriang lagi lu 3 hari. Pas kaget gitu. Kaget ya? Iya, kaget. Kalau lu sendiri? Kalau saya pribadi sih yang pasti menginspirasi ya Mas. Oke. Sangat menginspirasi banget ketika saya mulai memasuki dan belajar bekerja di sini. Mendapatkan apa itu kerja tim. Motivasi dari pembimbing saya Pak Gali. Kedua, yang terpasti itu menambah wawasan saya. Dan ya ada beberapa lagi lah yang intinya saya itu bangga aja gitu. Dan satu lagi sih sebenarnya ya, yang mungkin kita bisa dapetin pada saat emang kita PKL di tempat yang benar. Ini gua ngeliat banget ya, bro sisis, ini tempatnya bersih banget. Untuk sebuah workshop yang ya biasanya kita lihat lah workshop seperti apa, ini tempatnya bersih banget, gitu kan. Nah, sukses buat teman-teman berdua. Semoga bisa dapat ilmu yang banyak. Amin. Jangan pernah malu untuk bertanya sama suhunya. Thank you ya. Sama-sama. On, start, 3, 2, 1. Nah, Mas Gali, ini real my last question buat Mas Gali. Bagaimana Mas Gali melihat perkembangan otomotif di Indonesia sampai dengan sekarang, Mas? Oh iya, baik. Saya ketika saya ditanya itu, saya akan menjawab tentu saya dengan pembanding dengan yang lain, Mas ya. Saya membandingkannya. Oke. Di teman-teman di sini itu sebenarnya sudah sangat bagus sekali, sudah sangat hebat sekali. Karena apa? Mereka juga guru-guru saya belajar dengan mereka. Tapi begitu saya membandingkan dengan yang di luar sana, di sini terkesan apa ya, terpecah, Mas, terkotak-kotak. Ini seru nih, Mas. Menurut saya terkotak. Kenapa? Ya mereka tuh antara bengkel satu dan bengkel lain mutlak, Mas. Menurut saya harus bersaing, harus mutlak, tapi bersaing sehat. Apa itu bersaing sehat?
bersaing sehat itu adalah menurut saya yang saya lihat bersaing ketika di event. Tapi begitu nggak ada event, mereka tuh ngobrol, ngopi bareng, terus tanya-tanyaan, terus bikin barang. Dia si bengkel A nanya sama bengkel B, apa tuh bengkel B juga, ya bisa kok begini, akhirnya bisa bantuin. Terus ternyata berkaitan dengan fabrikasi, katakan ke tempatnya C, dan mereka akhirnya kumpul, katakan baru tiga kelompok aja mereka kumpul membuat suatu produksi yang dimana produksi itu adalah custom. Jadi istilahnya kalau di Amerika itu kalau custom itu one off, jadi cuma sebiji. Jadi bisa dibilang memang sebenarnya bagaimana cara kita membangun sebuah culture yang benar ya Mas ya. Karena apa? Kita kan apa ya? Menurut saya kita janganlah kita menurut saya menjelek-jelekan si A, menjelek-jelekan si B. Karena apa? Ketika kalau kita lagi apes, si A menjelek-jelekan si B, kita nih ngomong menjelek-jelekan si B gitu. Nggak taunya si B jadi masuk peringkat dunia, sementara saya, bengkel saya masih begitu-begitu aja. Ya kan? Iya, setuju banget Mas. Sama Mas, terus setuju. Saya ngasih tau ke Mas, pasti jadi nanya ke saya. Yang lo omong ternyata enggak tuh, mereka begini. Setuju Mas. Nah itu loh, menurut saya kita saling bangun, saling bareng sama-sama, karena apa? Itu yang saya lihat di sana, makanya saya bisa belajar itu. Dan beruntungnya sekarang tentu saya di sini akhirnya ada teman-teman yang saya ajak, ini kita bikin custom yang ini bikinnya tolong dibikinin deh. Barengan ya Mas ya, kita bareng-bareng betul. Toh ketika saya misalnya mengikuti kompetisi luar, namanya dia juga ada kok Mas. Di history di situnya tertulis nama dia. Kan enak, sama-sama maju, bahwa apa? Oh, Indonesia tuh ternyata keren tuh. Gitu. Indonesia ternyata punya iklim otomotif yang sangat luar biasa ya Mas ya. Luar biasa. Dan sebenarnya yang terkadang kita ini lupa, kita tuh sebenarnya sangat disorot. Kenapa? Kita tuh 200 juta lebih loh. Kita tuh pasar yang potensial untuk mereka. Betul. Sementara kalau kita memilah-milah, ya kita terkotak-kotak, kita kebanyakan ruginya dibandingin untungnya. Iya, betul. Karena kita nggak bersatu. Menurut saya sih seperti itu. Nah, itu pesan moralnya sebenarnya dari seorang Gali Laksono. Bahwasanya kita kadang-kadang kalau kita ceritain orang, itu kita justru tidak lebih baik dari orang yang kita ceritain. Setuju ya Mas ya? Setuju sekali. Mendingan kita jalanin passion kita dengan baik, kita berkarya dan terus berinovasi. Betul. Jadi kita gabung sama-sama maju, gitu loh. Nggak terus maju injak orang, jeleknya yang lain, jadi kita maju, gue kan lebih bagus dari dia, itu apa tuh? Janganlah begitu. Janganlah begitu. Jadi benar kalau gue bilang ini memang master. Ini kalau film kungfu Mas, halo Master. Mas Gali, thank you banget Mas. Saya sangat berterima kasih sudah bisa diizinkan hadir di G-Speed. Nah, tuntas juga bincang-bincang gua dengan Mas Gali, ketemu sama Mas Oji, ada juga 2 karyawan yang PKL di workshop G-Speed. Kesimpulan yang bisa ditarik dari episode kali ini adalah bahwasanya sebuah obsesi, sebuah mimpi dibalut dengan keyakinan dan ketekunan akhirnya bisa membuahkan sebuah hasil dengan energi yang sangat luar biasa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk lo subscribe, untuk lo like, untuk lo komen channel yang sama sekali tidak bermutu ini. Sampai jumpa.